Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Allah tidak butuh sholat kita, lalu siapa yang sebenarnya butuh? Pertanyaan itu bukan sekadar retorika. Ia seperti cermin, bening, namun terkadang menyakitkan untuk dipandang. Kita sering mengira bahwa sholat adalah bentuk pemberian dari kita kepada Tuhan. Bahwa dengan melakukannya, kita telah berbuat baik kepadanya. Tapi benarkah begitu? Bayangkan sebuah dunia di mana tidak satu pun manusia bersujud. Tidak ada azan. Tidak ada masjid. Tidak ada rukuk. Tidak ada sujud. Apakah Allah kehilangan sesuatu? Apakah keagungannya berkurang? Apakah alam semesta berhenti tunduk hanya karena manusia memilih untuk berdiri angkuh? Tentu tidak. Karena sebelum kita diciptakan, semesta sudah bertasbih. Langit sudah patuh, bumi sudah sujud dalam caranya sendiri. Lautan, angin, pepohonan, semuanya telah lebih dahulu mengenal Tuhannya. Lalu di mana posisi kita? Kita yang sering lupa. Kita yang ditarik oleh kesibukan dunia, digoda oleh ambisi, dibutakan oleh hal-hal fana, dan akhirnya kehilangan arah. Kita yang paling mudah lupa, tapi juga paling dalam butuh untuk diingatkan. Maka datanglah sholat, bukan sebagai syarat agar Allah mencintai kita, tapi sebagai jalan agar kita bisa mengingat siapa diri kita sebenarnya. Sholat bukan ritual kosong. Ia adalah ruang diam di tengah riuhnya kehidupan. Sebuah jeda dari kejaran dunia. Sebuah panggilan untuk kembali ke asal-muasal jiwa, kepada Sang Pencipta. Namun seringkali, kita memperlakukannya seperti rutinitas tanpa makna. Kita sholat karena harus, bukan karena rindu. Kita takbir tanpa benar-benar melepaskan dunia. Kita sujud tanpa membawa hati. Kita bicara kepada Tuhan tanpa menyadari bahwa yang kita ajak bicara adalah Yang Maha Mendengar. Dan perlahan, sholat menjadi beban. Bukan lagi tempat berteduh, tapi tugas yang harus diselesaikan cepat-cepat. Kita bertanya, kenapa aku tidak merasa dekat dengan Allah? Padahal jawabannya mungkin sederhana, karena kita hadir dengan tubuh, tapi tidak dengan jiwa. Pertanyaan yang seharusnya kita renungkan bukan hanya, apakah aku sudah sholat hari ini? Tapi, apakah aku benar-benar hadir dalam sholatku? Dalam diamnya sujud, bukan Allah yang sedang menunggu kita bicara, tapi kita yang diberi kesempatan untuk mendengarkan. Karena dalam keheningan sholat, ada ruang kosong yang sangat dalam, di mana suara batin yang selama ini kita abaikan mulai berbicara pelan-pelan. Kita menyebut nama Allah, tapi dalam hati masih terpaut pada dunia. Kita minta petunjuk, tapi telinga batin kita tertutup oleh kebisingan ambisi. Kita sujud, tapi pikiran berkelana ke tempat lain. Dan disitulah letak kegagalan yang paling sunyi. Namun, Allah tetap menerima. Dia tidak menolak. Dia tetap membuka 5 waktu dalam sehari agar kita punya peluang untuk benar-benar kembali. Karena dalam setiap panggilan azan, yang dipanggil bukan hanya tubuh kita untuk berdiri, tapi juga hati kita untuk bangun dari tidur panjangnya. Sholat adalah kesempatan yang terus diulang, bahkan ketika kita berkali-kali gagal khusyuk. Ia bukan sistem penghukuman, tapi sistem pengundangan. Pengundangan menuju perjumpaan suci antara jiwa dan penciptanya. Dan yang paling menakjubkan, Allah tidak butuh itu semua. Dia tetap maha kuasa, bahkan jika seluruh ciptaannya berpaling. Jadi siapa yang sebenarnya butuh? Bukan langit. Bukan bumi. Bukan malaikat. Kita, manusia, yang hatinya mudah hancur. Yang pikirannya mudah buntu. Yang jiwanya mudah tenggelam dalam keresahan. Kita yang memerlukan tempat untuk diam, agar bisa mendengar kembali suara Tuhan yang lembut memanggil dari dalam diri. Sholat bukanlah kewajiban agar Allah menjadi besar, tapi anugerah agar kita tidak kehilangan arah. Dan saat seseorang benar-benar menyadari bahwa sholat bukanlah beban, tapi kebutuhan, bukanlah tugas, tapi pelukan. Maka saat itu, sujud bukan lagi rutinitas. Ia berubah menjadi rumah. Rumah bagi hati yang selama ini kehilangan tempat untuk pulang. Namun tak semua yang bersujud merasa telah pulang. Tak semua yang berdoa merasa sedang berbicara. Ada banyak di antara kita yang tetap menjalankan sholat 5 waktu, tapi hatinya kosong. Bibir bergerak, tubuh tunduk, namun jiwa seolah tidak hadir. Yang dilakukan adalah gerakan demi gerakan, hafalan demi hafalan, tanpa kedalaman,
tanpa makna. Lama-lama kita merasa aneh. Kita sholat, tapi tetap gelisah. Kita rukuk, tapi masih dipenuhi amarah. Kita sujud, tapi hati tak juga tenang. Disitulah awal mula konflik yang sesungguhnya. Bukan konflik dengan orang lain, bukan konflik sosial, melainkan konflik batin, konflik antara ibadah yang dilakukan dan makna yang tidak dirasakan. Mungkin karena kita sudah terlalu terbiasa. Sholat menjadi bagian dari rutinitas harian yang dijalankan seperti sebuah kewajiban administratif. Seperti menandatangani sesuatu tanpa membaca isinya. Seperti menyapa tanpa benar-benar memperhatikan. Seperti berbicara pada Tuhan, tapi sebenarnya sibuk dengan pikiran sendiri. Maka tibalah saatnya kita bertanya dengan jujur, mengapa aku masih merasa jauh, meski sudah bersujud berkali-kali? Mengapa aku merasa kosong, meski sudah datang ke masjid, mengangkat tangan, dan membaca setiap bacaan dengan lancar? Jawabannya bisa sangat sederhana. Karena jiwa kita tidak benar-benar hadir dalam sholat itu. Yang datang hanyalah tubuh. Yang rukuk hanyalah kebiasaan. Yang berdiri hanyalah formalitas. Tapi hati kita masih berada di tempat lain, di urusan dunia, di media sosial, di pekerjaan, di kenangan masa lalu, atau di bayangan masa depan. Tanpa kita sadari, sholat menjadi tempat tubuh menunduk, tapi ego tetap berdiri. Dan ketika ego tidak ditundukkan, bagaimana mungkin hati bisa disentuh oleh cahayanya? Ada yang berkata, aku sudah capek, aku sudah sholat, tapi tetap merasa hampa. Tapi sholat seperti apa yang dilakukan? Apakah hanya sekadar menggugurkan kewajiban? Ataukah benar-benar sebagai pertemuan? Sebagai komunikasi yang jujur? Sebagai keheningan untuk mendengar dan didengar? Kita hidup di zaman yang serba cepat. Pikiran kita melompat-lompat. Fokus kita pecah. Setiap hari disibukkan oleh pesan, notifikasi, ambisi, kekhawatiran. Maka jangan heran kalau saat sholat pun, pikiran itu ikut masuk. Kita bertakbir, tapi langsung teringat tagihan listrik. Kita membaca Al-Fatihah, tapi otak memutar ulang konflik dengan seseorang. Kita duduk di antara dua sujud, tapi yang terbayang adalah pekerjaan yang belum selesai. Padahal, sholat adalah saat kita dipanggil untuk berhenti, untuk diam, untuk keluar dari keramaian dunia, dan kembali ke dalam ruang sunyi jiwa. Tapi jika bahkan di dalam sholat pun kita tidak benar-benar berhenti, maka kita akan kehilangan titik pusat kita sendiri. Inilah konflik awal dalam diri manusia modern. Sholat tidak lagi menjadi tempat bertemu dengan Allah, melainkan menjadi tempat di mana bahkan Allah pun tidak diingat dengan utuh. Sholat menjadi ruang formal, bukan ruang personal. Ia dilaksanakan, tapi tidak dirasakan. Namun, hebatnya rahmat Allah, Dia tetap memanggil kita. Dia tidak menyerah. 5 kali sehari, Dia tetap menunggu, memberi peluang. Karena Dia tahu, walau manusia lupa, hati yang tulus akan tetap mencari jalan pulang. Sholat, dalam kedalamannya yang sejati, bukan hanya tentang berbicara, tapi juga tentang mendengarkan. Dan untuk mendengarkan, kita harus belajar diam. Diam bukan karena kehabisan kata, tapi karena sedang memberi ruang bagi cahaya masuk. Sayangnya, kita sering sibuk dengan ucapan, dan lupa bagaimana mendengar. Maka sholat hanya menjadi gerakan fisik, bukan perjalanan batin. Kita keluar dari sajadah seperti tak pernah masuk. Kita berdiri kembali dengan beban yang sama, luka yang sama, gelisah yang sama. Ini adalah kenyataan yang banyak dialami, namun jarang disadari. Konflik batin yang pelan-pelan menjauhkan kita dari makna sholat, meski sholat itu tetap dijalankan setiap hari. Tapi semua belum terlambat. Sebab konflik terbesar dalam diri bukan untuk dihindari, tapi untuk dipahami. Untuk dijadikan titik balik. Untuk dijadikan awal dari pencarian makna yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa banyak kita bersujud, tapi seberapa dalam kita benar-benar hadir dalam satu sujud itu. Dan semakin kita hadir, semakin kita tahu bahwa sholat bukan tentang Allah yang butuh disembah, tapi tentang manusia yang butuh diselamatkan. Namun, bagaimana caranya hadir dalam sujud? Bagaimana agar sholat tidak lagi hanya menjadi rutinitas, tapi sungguh-sungguh menjadi ruang pertemuan dengannya? Banyak dari kita mencoba. Kita berusaha untuk khusyuk, untuk fokus, untuk benar-benar merasakan. Tapi saat takbir diangkat,
Dunia seakan masuk kembali. Pikiran berkeliaran kemana-mana, seakan ada ribuan pintu terbuka di dalam kepala, dan kita tak bisa menutupnya. Kita berdiri di hadapan Tuhan, namun hati masih duduk di kursi dunia. Inilah kenyataan yang membingungkan. Kita ingin dekat, tapi terasa jauh. Kita ingin tenang, tapi masih riuh di dalam. Kita ingin diam, tapi pikiran masih bicara sendiri. Maka banyak yang bertanya dalam hati, apakah ini salahku? Apakah Allah tidak lagi menyambutku? Apakah aku sudah terlalu kotor untuk merasakan kehadirannya? Tapi sebetulnya, yang kita alami bukanlah penolakan, melainkan proses penyadaran. Bahwa sholat bukan soal mudah, dan kehadiran hati tidak datang dengan sekali coba. Karena sholat bukan seperti membuka pintu biasa. Ia lebih seperti menyelam ke dalam laut yang sunyi. Butuh keberanian, butuh kesungguhan, dan butuh latihan untuk tetap berada di kedalaman itu. Untuk bisa hadir dalam sholat, satu hal harus dilakukan lebih dahulu, belajar hening. Hening yang bukan berarti sekadar diam mulut, tapi diam dari kesibukan batin. Diam dari pertarungan ego. Diam dari narasi-narasi dunia yang terus mengalihkan perhatian kita dari yang hakiki. Kita terlalu sering merasa perlu bicara banyak kepada Tuhan, padahal Dia lebih tahu dari apa yang bisa kita ungkapkan. Maka saat kita berhenti sejenak, saat kita benar-benar menenangkan batin, kita akan mulai merasakan bahwa Tuhan tak pernah jauh. Ia hanya tertutupi oleh kebisingan yang kita pelihara sendiri. Bayangkan saat duduk di antara dua sujud, lalu kita membaca, Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfani, warzukni, wahdini, afini, wafu'ani. 8 permintaan. Semuanya bukan untuk dunia. Semuanya untuk menyelamatkan jiwa. Ampunan, rahmat, kecukupan, petunjuk, kesembuhan, penerimaan. Namun, berapa banyak dari kita yang mengucapkannya dengan sadar? Ataukah sekadar melafazkan karena itu bagian dari teks yang wajib dibaca? Sungguh, sholat yang sejati bukan hanya tentang gerakan, tapi tentang kehadiran penuh kesadaran. Saat kita menyadari setiap bacaan, setiap posisi tubuh, dan makna dari semua itu, sholat tidak lagi terasa sebentar. Ia menjadi perjalanan. Ia menjadi percakapan. Ia menjadi pengalaman spiritual yang benar-benar menyentuh. Tapi itu tidak akan terjadi jika kita terus menolak untuk diam. Kita harus rela meletakkan dunia di luar sajadah. Kita harus mau berhenti sejenak dari segalanya, dan berkata kepada diri sendiri, ini waktuku bersamanya. Bukan untuk yang lain. Bukan untuk siapapun. Ketika itu dilakukan berulang-ulang, pelan-pelan kita akan merasa ada yang berubah. Bukan hanya di dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Kita jadi lebih tenang menghadapi masalah. Lebih sabar saat ditimpa ujian. Lebih lapang saat kehilangan. Karena kita tahu, kita punya tempat untuk kembali. Kita punya titik pusat yang tak terguncang oleh apapun. Dan titik pusat itu adalah sujud. Sujud adalah bentuk paling rendah dari tubuh, namun bisa menjadi bentuk paling tinggi dari jiwa. Saat dahi menyentuh tanah, saat itulah ego terendah. Dan justru saat ego rendah, hati jadi paling tinggi, paling terang, paling jernih. Itulah sebabnya sholat disebut sebagai cahaya. Ia bukan hanya menuntun, tapi juga menyinari ruang gelap dalam diri yang sebelumnya tak kita sadari. Namun ingat, ini semua bukan proses instan. Sholat yang hidup adalah hasil dari latihan terus-menerus. Butuh waktu, butuh kesabaran, butuh kejujuran terhadap diri sendiri. Dan yang terpenting, butuh pengakuan bahwa kita memang lemah dan butuh pertolongan. Sebab hanya hati yang mengakui kelemahan, yang mampu merasakan kehadiran Tuhan dengan sebenar-benarnya. Jadi, ketika kita mulai merasa bahwa sholat kita kosong, jangan langsung meninggalkannya. Jangan menyerah. Justru itulah panggilan untuk memperdalamnya. Karena terkadang, rasa hampa adalah tanda bahwa jiwa sedang memanggil, ada sesuatu yang salah. Temui aku lebih dalam. Dan suara itu bukan suara kita. Itu adalah panggilan dari Allah. Ia tidak membentak, tidak meneriakkan. Tapi ia berbisik. Dan hanya mereka yang diam yang bisa mendengarnya. Sholat adalah tempat diam itu. Tempat sunyi yang penuh makna. Tempat kembali, bukan karena Allah butuh disembah. Tapi karena kita yang butuh diselamatkan. Dan dari situlah segalanya bermula. Kesadaran akan kebutuhan jiwa, bukan kebutuhan Tuhan. Kita mulai melihat sholat bukan sebagai kewajiban yang menekan, tetapi sebagai peluang yang membebaskan.
Setiap rakaat menjadi semacam pintu kecil yang mengarah ke langit. Setiap sujud adalah seperti undangan untuk melepas dunia, dan kembali pada jati diri terdalam kita. Semakin kita melangkah masuk, semakin terasa bahwa sholat bukan tentang Allah menerima kita, tapi tentang kita belajar menerima kehadirannya yang selama ini dekat, bahkan terlalu dekat, namun seringkali kita abaikan. Ketika seseorang sungguh-sungguh hadir dalam sholat, ia akan merasa bahwa waktu berjalan lambat. Bukan karena membosankan, tapi karena menenangkan. Ia tidak ingin buru-buru berdiri dari sujud. Ia ingin berlama-lama dalam rukuk. Ia merasakan keheningan itu seperti pelukan lembut yang memulihkan luka-luka batin yang tak terlihat. Disinilah kita memahami sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik ayat-ayat dan hadis, bahwa sholat itu rahmat, bukan sekadar aturan. Bahwa ia bukan sekadar alat ukur keimanan, tapi sumber energi batin. Ia bukan hanya tangga menuju surga, tapi sungai yang membasuh hati, 5 kali sehari. Bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita yang sering kotor oleh dunia. Dan semakin seseorang mendalami sholatnya, semakin ia berubah, tanpa dipaksa. Bukan karena merasa diawasi, tapi karena jiwanya sudah mengenal rasa damai yang hanya bisa ditemui dalam kehadirannya. Maka ia menjauhi dosa bukan karena takut neraka, tapi karena takut kehilangan rasa tenang itu. Ia berbuat baik bukan karena ingin dipuji, tapi karena hatinya sudah penuh cahaya, dan cahaya itu tidak bisa tinggal diam. Sholat yang benar tidak hanya membentuk hubungan dengan Tuhan, tapi juga memperbaiki hubungan dengan sesama. Hati yang sering tersambung ke langit akan lebih mudah memaafkan, lebih sabar menghadapi, lebih tenang ketika diuji. Inilah akhir dari perjalanan panjang pertanyaan itu. Kalau Allah tidak butuh sholat kita, maka jawabannya jelas, kita yang membutuhkannya. Bukan karena Allah ingin disembah, tapi karena kita yang hancur jika tidak tersambung. Sholat bukan untuk mengisi buku catatan malaikat, tapi untuk mengisi ruang kosong dalam hati. Karena hanya dengan itu, jiwa yang lelah bisa bernapas lagi. Sholat adalah tempat di mana manusia menemukan dirinya kembali. Bukan tempat untuk menjadi sempurna, tapi tempat untuk menjadi jujur. Sholat adalah tempat paling tenang untuk menangis tanpa suara, dan berharap tanpa batas. Dan semua itu, bukan karena Allah butuh kita, tapi karena Allah mencintai kita. Ia tahu kita lemah. Ia tahu kita rapuh. Maka Dia beri kita jalan. Bukan jalan yang mewah, bukan jalan yang rumit, tapi jalan yang sederhana. Berdiri, rukuk, sujud, lalu pulang. Pulang ke tempat kita diciptakan. Pulang ke kedekatan yang hilang. Pulang ke hati yang selama ini menunggu disentuh. Dan semua itu bisa dimulai dari satu sholat yang dilakukan dengan hadir sepenuhnya. Satu sujud yang dilakukan dengan kesadaran sepenuhnya. Satu diam yang dilakukan dengan keikhlasan sepenuhnya. Maka tak perlu menunggu menjadi sempurna untuk memulai. Cukup mulai dengan jujur. Jujur pada diri sendiri, bahwa aku butuh ini. Aku butuhnya. Bukan sebaliknya. Karena pada akhirnya, Allah tidak butuh sholat kita. Tapi kita tidak bisa hidup tanpa sholat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.